Terus satu ibu yang kan harus aku tulis ya, ibu hamil keberapa ini gitu. Terus dia bilang ke 19 dok. Aku langsung korek-korek kuping. Bentar berapa bu? 19. Iya. Terus dia bilang dokter nggak usah bantuin saya ini udah 19 kali, dokter bantuin sebelah saya aja. Saya 19 kali mas saya bersin juga keluar ya dok, haji keluar air gitu. Ada apa lagi nih dok? Genre buku apa lagi yang akan ditulis? Cerita apa lagi nih? Ini sedang menulis buku keempat ya, masih on the way lah. Itu tentang papa mama. Oke, gitu. boleh di-spill dulu gak sih dok? Jadi pengennya banget tuh Perikardia yang jadi film itu bakal lebih brutal banget. Tapi sudah ada rencana berarti ya dok ya Perikardia akan mungkin ya oke sih nanti mungkin ada kemarin Pak Putut juga mau ambil Perikardia tuh mau bentuk miniseri kah untuk apa gitu kan, itu segmented kan kalau Perikardia itu. Kalau soal Perikardia kan dia membahas soal koas ya dok ya. Tentang kehidupan koas. Boleh nggak dok sambil diceritain jadi gitu kan, untuk jadi dokter itu kan 6 tahun kan di 4 tahun itu jadi sarjana kedokteran itu mau kuliah biasa ya, bikin skripsi normal 4 tahun. Tapi setelah lulus jadi ASKED sarjana kedokteran itu nggak boleh pegang pasien, nggak boleh praktek gitu, harus koas dulu 2 tahun. Apakah wajib koas? Ya enggak, kalau mau jadi S2, S3 boleh, udah bisa. Tapi kalau mau praktek ya harus koas dulu gitu. Nah koasnya 2 tahun, pilihannya ada beberapa kota. Nah yang keambil di Garut gitu. Di Garut itu penduduknya ada 2,5 juta orang, rumah sakit cuma 1, cuma itu jadi semuanya kan ke situ gitu. Jadi seru banget. Bahkan di bagian kan ini bagi-bagi ya, jadi ada bagian bedah 10 minggu, bagian anak 10 minggu, bagian kandungan 10 minggu. Waktu di bagian kandungan itu aku bantuin lahiran normal, rekorku itu sehari semalam 25 kali. 20 kali orang lahiran. Udah kayak pabrik anak. Jadi kamu jangan bayangin satu ruangan ini satu ibu-ibu, enggak. Satu ruangan itu berdelapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ibu hamil semua siap melahirkan gitu. Jadi lucu kalau lagi pembukaan lengkap, ibu-ibu yang lain tuh nyemangatin. Ayo. Semangat, ayo gitu. Seru banget. Nanti gantian ya kalau pembukaan lengkap satu lagi, satu semangatin gitu. Dan karena ibu-ibu semua gitu, jadi suami-suaminya kan nggak boleh nemenin kan, ada istri lain buka celana gitu nggak boleh masuk loh, jadi harus di luar gitu. Terus satu ibu yang kan harus aku tulis ya, ibu hamil keberapa ini gitu. Terus dia bilang ke 19 dok. Aku langsung korek-korek kuping. Bentar berapa bu? 19. Terus aku bercandain, bu anak ke-7 laki-laki apa perempuan? Mikir ya. Tuh namanya sama semua atau gimana cara manggilnya tuh? Bu anak ke-13 namanya siapa? Ujang kayaknya. Ujang kayaknya tuh satu rumah dipanggil Dek gitu, semua datang semua kayaknya ya. Iya. Terus dia bilang dokter nggak usah bantuin saya ini udah 19 kali, dokter bantuin sebelah saya aja. Saya 19 kali mas saya bersin juga keluar ya dok, haji keluar air gitu. Nah dokter bantu sebelah saya ini adalah anak saya yang pertama. Oke, jadi dia punya cucu punya anak dong ya. Jadi cucu sama anak bareng. Luar biasa. Gitu di Garut itu. Di Garut, itu ya. Aku cerita nih Perikardia gitu. Perikardia itu apa sih dok? Dari kata apa gitu sampai akhirnya memilih kata itu? Iya perikardia. Jadi seluruh tubuh kita, seluruh organ tubuh kita itu punya baju. Bajunya otak namanya meningen, makanya kalau ada peradangan di meningen namanya meningitis gitu. Kalau paru-paru tuh namanya pleura. Kalau ada peradangan di situ namanya pleuritis. Kalau di perut namanya peritonitis ya. Nah baju jantung tuh namanya perikardia gitu. Jadi ini bukunya seperti baju jantungnya saya gitu. Perikardia sendiri sebenarnya juga singkatan gitu. Perjalanan indah untuk dikenang, ribet untuk diulang. Jadi nggak mau diulang lagi udah, hanya untuk dikenang ini. Gitu. Sama jadi ditulis juga di situ ya karena kepanjangannya ya, perjalanan indah untuk dikenang, ribet untuk diulang. Seberapa rempong sih dok? Seberapa ribetnya sih dok untuk melakukan koas ini? Seru. Kan tuh bayangin seumur hidup di kuliah kan nggak megang pasien. Jadi pertama kali lihat darah berliter-liter, pertama kali lihat robek kan kayak gitu, itu kan baru saat itu ya. Lihat muntahan orang nggak berhenti-berhenti, itu kan baru saat itu juga. Atau diare nggak berhenti-berhenti, atau orang tabrakan, kan baru saat itu gitu. Jadi ya tegangnya semuanya luar biasa gitu. Iya kebayang. Satu lagi, yang di kandungan tuh waktu itu lagi jaga IGD malam-malam jam 2 pagi tiba-tiba ada yang ngetok.
Dok, punten dok, badai konsul pakai bahasa Sunda. Pada ngerti bahasa Sunda nggak sih? Nggak? Nanti dikasih translate ya. Dok, punten hari iya naon gitu, nunjukin ke saya kantong kresek warna hitam. Saya ambil kan kantong kresek. Astagfirullahaladzim, ini mah rahim, ini yang punyanya mana? Di mobil dok. Ya atuh bawa ke sini. Udah lari ke mobil, bawa ibu-ibu datang pakai berangkat. Wah mukanya udah pucat, udah kayak tembok gitu pucat. Ini gimana ceritanya? Abis lahiran sama Paraji. Pada tahu Paraji nggak sih? Nggak tahu. Paraji itu dukun beranak. Oh. Abis lahiran sama Paraji kan bayinya lahir selamat ya. Kan tinggal plasenta. Ya. Plasenta itu kan nempel sama rahim. Terus ada tali pusatnya. Harusnya kan sabar aja tuh kayak copot sendiri gitu. Ini nggak sabar si tali pusatnya ditarik. Pas ditarik si rahimnya ikut turun. turun. Nongol di vagina. Itu apa nongol? Tarik aja yuk tarik. Brol copot semua itu darah kayak air terjun. Ditutup pahanya juga pasti ngucur gitu. Datang ke saya itu tekanan darah ambles, tekanan darah kita yang sehat berapa? 120 per 80 kan? Ini 70/0. Nggak keraba gitu. Udah pasang infusan tuh 4 biji, 1, 2, 3. Itu infusan tuh nggak ditetes-tetes lagi, diperes. Terus si dukun beranaknya datang. Ibu Parajinya mohon, nih bantu peresin. Jadi dia bantu peresin infusan gitu. Terus telepon ke konselan obstinnya, dia langsung jerit, apa? Ayo kita operasi sekarang juga gitu. Operasi lah, berangkat kita ke ruang operasi, bawa si ibu-ibu itu. Siap semua udah ganti baju, udah dandan rapi gitu, pakai baju operasi ya. Dia datang terus kita berdua lirik-lirikan, jadi bismillah weh, yuk bismillah. Buka kulit, buka lemak, buka otot, itu mau darah semua di rongga perut. Suction, disedot gitu. Aku tuh buang darah tuh sampai pakai tangan. Cari pembuluh darahnya, Woi dapat satu klaim gitu. 12 klaim. Oke udah kering. Oke lihat vaginanya sekarang. Vagina itu kan kayak silinder kan ya. Terus bayangin ada rahim gitu. Nah sekarang kamu bayangin rahimnya nggak ada, jadi aku bisa ngeliat vagina dari dalam, bolong. Kalau kalian lihat vagina dari luar mah biasa, Dari dalam, dari dalam bolong gitu. Ya udah nggak bisa disambungin lagi kan itu rahimnya. Ya udah akhirnya si vaginanya harus dijahit gitu. Pas dijahit, nah lagi jahit vagina gitu, kok kecium bau pup gitu. Kamu kentut? Enggak. Kamu ya? Enggak. Kamu kentut? Enggak. Ini bau apa gitu? Coba cek ususnya. Pas dicek ususnya robek panjang banget gara-gara kesabet sama ligamen rahim waktu ditarik tadi. Jadi bukan urusan kandungan lagi kan. Akhirnya panggil bagian bedah. Udah bagian tim bedah datang. Wah jadi tambah seru malam itu. Jadi dia urusin usus, kita urusin vaginanya gitu. Nah udah selesai, beres, tutup perutnya, transfusi darah 2 kantong, masuk ke ICU 2 hari. Ibu itu sehat lagi, terus hari ketiga pindah ke ruang biasa, hari keempat pamitan sama kita semua. Hatur nuhun Pak Dokter, hatur nuhun. Kebal banget ibu. Untungnya ini udah anak keempat, jadi ya udahlah ya. Ya udah. Tutup pabrik. Gak ada. Kalau katanya tutup pabrik. Dokter spesialis obgyn untuk operasi pengangkatan rahim itu butuh 1 jam dengan pengalaman luar biasa. Paraji 10 menit. Gak ada duanya gitu. Gitu ceritanya seru ya. Itu di perikardium. Aduh, agak-agak puyeng juga sih bayangin ya dok ya jadi dokter ya. Gitu, lihat darah, lihat segala macam organ-organ gitu. Terus ya ini preman yang mabok ya, habis judi gitu-gitu, terus pulang itu nabrak tiang, kakinya robek gitu. Jadi kan harus dijahit terus si dokter konsulnya bilang nggak usah pakai biusan gitu, udah jahit aja biar dia biar sadar. Pas dijahit itu mah langsung keluar semua, astagfirullahaladzim. Pas lagi judi sama mabok mah nggak inget, pas dijahit astagfirullahaladzim. Aduh bagus kan jadi istighfar. jadi ingat sama Tuhan ya. Jadi ingat Tuhan gitu. Tapi dok, sejak kecil memang sudah cita-cita jadi dokter gak sih atau? Itu dia nggak sama sekali gini, asli nggak sama sekali. Papa tuh kan jadi pilot dan dia selalu menceritakan keindahan bumi gitu dari atas. Aduh indah banget. Makanya aku mau ngalahin papa, jadi nggak di bumi, pengen keluar bumi, pengen jadi astronot. Itu bener-bener bukan impian kaleng-kaleng, itu obsesi asli.
Sampai sekarang juga masih hafal ya ukuran matahari, ukuran Mars, kecepatan Mars, sampai hafal sampai sekarang. Kecepatan bumi aja pasti kamu nggak tahu. Enggak. Berapa tuh dok? Tapi kamu tahu nggak bumi berputar? Tahu. Tapi nggak kerasa kan? Enggak. Kenapa? Saking cepetnya, tapi Enggak, bukan. apa dok? Aku ceritain ya. Kalau gitu gampang, kan definisi kecepatan adalah jarak dibagi waktu, setuju Ya. kan? Nah waktunya kan sama, 24 jam. Berarti pembaginya udah ada nih. Ya. Berarti tinggal kilometernya. Berarti kamu bayangin aja kamu jalan dari Jakarta ke Bandung, itu berapa kilo Bu? 150? 150 ya? Ya. Terus lanjutin jalan ke Jogja, itu kan 500. Lanjutin lagi jalan ke Surabaya, itu kan 1000. Ke Bali 1100 lah ya. Terusin Bu, terusin sampai Ibu ketemu lagi Jakarta. Itu Ibu sudah mengelilingi 40.000 kilometer. Kebayang ya? Jadi keliling bumi itu 40.000 kilometer. Jadi kecepatan bumi berputar gampang dong. Kan matahari diem. Ya. Kita siang malam kan hasil rotasi bumi. Berarti 40.000 dibagi 24 jam. Berarti kecepatan bumi berputar 1.600 kilometer per jam dong. Mobil kita aja berapa? 50, 60 gitu udah. Oh ini 1.600 km per jam. Dahsyat ya. Kok nggak kerasa? Karena dari kita lahir sampai sekarang nggak berubah kecepatannya. Segitu terus, makanya nggak kerasa. Karena manusia tidak bisa merasakan kecepatan. Kita bisa merasakan perubahan kecepatan, namanya percepatan. Kalau mobil ngegas awal kerasa tuh. Ya. Coba udah 100 km per jam, nggak kerasa. Nggak kerasa. Di pesawat juga sama, pas take off-nya kerasa, pas turunnya kerasa. Di atas 1.000 km per jam, kamu santai makan, minum, nggak kerasa. Jadi kita tidak bisa merasakan kecepatan, kita bisa merasakan perubahan kecepatan. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau mau ngebayangin kiamat gampang. Bayangin aja bumi berhenti mendadak. Wah, kita terbang ke timur langsung. Iya kan? Kita mobil 100 km per jam berhenti mendadak, wah bisa kelempar jauh. Ini tiba-tiba bumi yang lagi berputar 1.600 km per jam, berhenti mendadak. Itu terbang semua kita. Gitu Iya pasti. sih. Hancur sehancur-hancur itu. Jadi ya, gampang banget sebenarnya kalau Allah pengen ngancurin kita. Berhentiin aja buminya. Pada semua ya langsung gitu. deh. Tidak pada Iya. tidak bisa pada tempatnya semua Iya. deh pasti. Alhasil karena pengen jadi astronot, mentoknya di kacamata gitu, gara-gara SMA tuh pakai kacamata, buyarlah semua impian itu. Nggak bisa boro-boro astronot, pilot juga nggak bisa gitu. Nah ya udah akhirnya yang bisa apa, masuk ke tempat yang kata mamaku ya, manggil AA kan, kalau kamu ingin memandangi keindahan ciptaan Tuhan, nggak mesti bumi, nggak mesti ruang angkasa kok. Ada ciptaan Tuhan yang indah sekali yang bisa kamu pelajari jauh lebih dalam dan kamu bisa kagumi setiap hari, yaitu tubuh manusia gitu. Makanya akhirnya masuk ke kedokteran. Tuh, bener-bener mengagumi ciptaannya gitu. Dan bener, jadi kalau lihat jauh kagum, kalau lihat ke dalam lebih kagum lagi. Tubuh kita luar biasa. Dan itu semua yang saya tuangkan di tentang tubuhmu gitu. Tentang tubuhmu ya ini ya dok ya. Kalau ini kita langsung coba kasih info juga deh sama teman-teman nih, bukunya ini kan isinya fakta-fakta ya dok ya, fakta-fakta tentang tubuh gitu. Apa dok yang paling bikin wow gitu dok? Iya sekarang gini, kamu bayangin, oke, bentar. Satu sel kita itu kan ada inti sel, ada kulitnya, ada ribosom namanya ya, retikulum endoplasma juga. Itu kalau dilepasin kan tuh benda-benda mati kan, terus berubah jadi satu sel. Satu sel itu ya nggak punya kekuatan yang cukup, nggak punya tujuan yang cukup, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi beda cerita kalau banyak selnya. Kayak semut, kamu lihat semut satu kecil gitu di lapangan luas, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi beda cerita kalau triliunan semut, langsung bagi-bagi tugas. Ada yang bikin markas, ada yang perang sama koloni lain gitu. Nah begitulah sel kita langsung berubah jadi mata, jantung, lambung gitu. Nah itu semua kalau harus kamu tahu, tidak ada sel kita yang seumur kamu. Nah misalkan aku umur 30 misalkan. Tidak ada satupun selku yang umurnya 30 tahun Gendis. Oke. Sel darah merah 120 hari, sel darah putih cuma 4 hari. Jadi mereka umurnya cuma segitu. Sel tulang nggak sampai 7 tahun. Sel lambung, semuanya nggak ada umurnya sama kayak kita. Artinya sel kita banyak yang mati, tapi regenerasi terus cepet. menerus gitu.
Nah, kalau kamu sudah menyadari itu, berarti kamu tahu dari mana bahan baku regenerasi sel baru. Dari apapun yang kamu masukin ke dalam mulut kita gitu. Jadi apapun yang masuk ke dalam mulut kita jadi krusial kan? Karena itu jadi bahan baku sel berikutnya gitu. Itu aku cerita tentang tubuhmu. Tentang tubuhmu ini juga waktu itu juga waktu pre-order ya dok ya, itu juga banyak banget yang beli gitu yang pada penasaran sama tulisan dokter Gia karena ini kan berbeda dengan buku sebelumnya dok ya. Kenapa akhirnya memutuskan dok untuk menulis genre yang lain? Karena kan lagi fase pandemi waktu itu kan. Oke. Emang pasnya gimana kita bisa melindungi dari resiko infeksi gitu kalau kita nggak tahu tentang tubuhmu, cara bekerja tubuhmu gitu. Jadi akhirnya karena kondisi pandemi juga mumpung orang-orang pada penasaran dengan pengen tahu lebih banyak tentang kesehatan juga ya dok ya. Di situ juga aku tulis kan ada rumus resiko infeksi namanya. Kan karena COVID kan ini infeksi ya. Rumus resiko infeksi itu sama dengan jumlah paparan virus dibagi imunitas tubuh. Jadi bagaimana cara kita menurunkan resiko infeksi? Kita harus turunkan jumlah paparan virus dan meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Nah jumlah paparan virus dikurangi gimana caranya? 3M itu pakai masker, jaga jarak, menjaga mobilitas ya, cuci tangan, itu dalam rangka menurunkan jumlah paparan virus. Tapi juga jangan dilupakan meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu berdiri 3 kaki nih kayak tripod gini. Tripod. Satunya itu tidur yang cukup ya 6-7 jam sehari minimal. Yang kaki keduanya olahraga yang cukup 150 menit seminggu. Yang sebelah kanannya itu nutrisi yang cukup gitu. Nah kalau 3-tiganya oke, wah imunitas oke plus yang spesifik yaitu vaksin, ya oke banget jumlah paparan virusnya disiplin gitu, resiko infeksi menurun. Saya sampai saat ini belum pernah positif. Oh. Sama sekali. Karena fokusnya ya disiplin itu ya. Kalau ke ruang COVID, pulang di rumah sakit mandi, pulang mandi, gitu lah. Istriku aku pulang tuh udah kayak paling najis sedunia disemprotin. Jangan masuk dulu ya. Ya gitu. Itu ya perubahannya gitu. Tapi ya alhamdulillah belum ada yang positif. Kecuali orang tua ya. Kalau orang tua waktu gara-gara pulang ke Tasik. Oke. Gitu. Aku juga sempat lihat tuh postingannya dokter Gia cerita tentang orang tuanya yang positif ya dok ya. Itu juga dokter Gia sendiri yang langsung merawat ya dok ya? Iya. Di rumah. Tuh deg-degannya beda. Padahal udah nanganin COVID 2 tahun ya. Tapi kalau nanganin orang tua sendiri tetap ya ampun deg-degannya. Gitu. Yang penting sekarang udah sehat ya dok ya, alhamdulillah. Udah negatif. Ya, kalau tadi udah ngomong soal dokter, soal menulis buku, lebih menarik mana sih dok, menjadi dokter atau menjadi penulis? Iya, itu dunia yang berbeda banget ya. Cuma saya tuh menulis juga inspirasi juga dari pasien-pasien ya. Jadi ya suka-sukanya saya sama dunia menulis tidak akan pernah bisa ninggalin dunia medis gitu, tidak akan bisa ninggalin pelayanan kepada pasien gitu. Waktu home visit kan aku dapat insentif COVID kan dari pemerintah kan. Insentif COVID itu aku nanya ke istriku, nih kita udah dapat dari royalti buku, udah dapat, nih kayaknya kita harus kasih ke orang yang lebih membutuhkan, tapi nggak dalam bentuk uang, dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk kamu aja, waktu kamu gitu. Jadi dana insentif COVID itu kita beliin lagi APD khusus untuk aku keliling ke tempat-tempat pasien yang nggak dapat kamar. Gitu kan waktu lagi bertahun-tahun banyak yang nggak dapat kamar. Wah aku catetin namanya sama alamatnya gitu. Pak nanti saya datang gitu untuk ngecek. Udah aku keliling pakai baju APD yang aku beli sendiri itu pakai uang insentif COVID itu. Gitu. Berjalan berapa lama itu dok kondisi seperti itu dok? 2 bulan. 2 bulan ya? Yang waktu puncak-puncaknya itu ya? Jadi aku keliling. Ya ampun aku tuh dari saat itu juga kan kelihatan banget betapa dampak COVID ini buat orang yang ada rumah, kamarnya ada, ya isolasi mandiri menggampang. Tapi saya datang ke gang yang luar biasa kecil, terus ada motor di ruang tamunya, di ruang tamu itu pun tinggal bertujuh gitu. Ya gimana mau isoman, udah pasti kena semua itu mah gitu. Jadi ya benar-benar kesenjangannya aku lihat sih nyata banget sih gitu. Apa dok cerita yang menarik lagi dok selama menjalani itu? Iya makanya di saat yang bersamaan di hari yang sama aku jenguk Mas Roger misalkan ke rumahnya yang di rumahnya ada lift gitu. Jadi kontras kan. Kontras banget. Habis itu ke gang yang satu kamar bertujuh gitu. Luar biasa bedanya gitu, kontras banget. Iya. Tapi ya itu kan emang fakta di lapangan ya nggak bisa dilakukan.
Memang faktanya seperti itu, kondisinya seperti itu ya dok ya. Ini ngomongin buku lagi dok, udah nulis novel, udah nulis yang ini non fiksi jatuhnya ya dok ya. Ada apa lagi nih dok? Genre buku apa lagi yang akan ditulis? Cerita apa lagi nih? Ini sedang menulis buku keempat ya, masih on the way lah. Itu tentang papa mama. Oke, gitu. boleh di-spill dulu gak sih dok? Jadi dulu cerita papa mama juga viral ya, terus kisah itu tuh diambil sama MD Pictures gitu. Nah, tapi kan tuh belum ada bukunya gitu. Jadi rencana filmnya tahun 2023 harusnya bisa barengan sama bukunya gitu. Nah, itu lagi ditulis gitu. Ya papa mama juga punya kisah yang luar biasa ya, papa sih. Jadi mungkin dari sudut pandang papa tuh ekstrim gitu. Ada laki-laki kayak gitu mah jarang banget sih menurut saya sih. Sampai sekarang juga kayaknya udah gak diproduksi lagi sih. Tipe Laki kayak gitu ya dok ya? Sekilas aja ya. Iya boleh. Jadi papa itu anak petani, anak ke-11 dari 13 bersaudara gitu. Miskin-miskinnya telur juga dibagi 4 gitu makan. Gak ada duit lah pokoknya. Aduh bener-bener sengsara banget. Tiba-tiba ngelihat mama naik, masih SD nih, kelas 5 SD. Naik delman gitu. Cantik, putih, dikuncir gitu, lucu. Naksir gitu. Anak kelas 5 SD gimana sih lihat, waduh kok cantik banget gitu. Dia dekil banget lagi di sawah. Tapi ngeliat ada perempuan naik delman gitu. Kayak ngeliat apa gitu kan, dia kaget gitu. Ya kampungan, bukan kampungan, emang di kampung ya, bukan kampung itu. Nah udah dari sejak saat itu jadi lebih rajin ngebantuin papa untuk bertani biar ngeliat mama gitu. Kelas 5 SD, kelas SMP masih ngeliat mama, tiba-tiba mama gak ada, terus papa gak mampu, kakeknya papa tuh gak mampu lagi bayarin, terus dia ikut kakaknya ke Banjarmasin. Sampai kuliah masih mikirin mama doang gitu. Nah ketemu lagi di Tasik setelah kakek meninggal, terus ketemu mama, nanya, kamu habis ini mau ngambil apa kuliahnya gitu, mau jadi dokter atau jadi pilot, kata papa. Oh bagus tuh, kalau pilot dipanggil Cap, kalau dokter dipanggil dok. Udah nancep di kepala kan, harus jadi antara dua itu. Dokter mahal banget, dokter nggak mampu. Akhirnya ada pembukaan STPI Curug, tau gak sih? Curug di Tangerang. Putra putri terbaik bangsa gitu, silakan daftar gitu, gratis, sekolah jadi pilot gitu. Yang masuk 3.000 orang pendaftaran, diterima cuma 100 gitu. Wah itu mau bertarung yang di kepalanya mama gitu. Tembus, berhasil, bahkan jadi lulusan terbaik, akhirnya diambil sama Garuda gitu. Nah, jadi pilot Garuda pun yang teman-teman lainnya pada nikah sama pramugari ya, dia nungguin mama gitu, dicari di Jakarta, mama nggak ketemu di pesawat, coba lagi nyetir terus pasang autopilot, mundur ke belakang, mama lagi duduk di situ gitu. Udah dari saat itu jadi nungguin berapa tahun tuh, dari umur 10 tahun 10 tahun sampai nikah berapa tuh? umur 29, hampir 20 tahun ya. Luar biasa. Oke, nanti selengkapnya bisa dibaca di buku keempatnya Dokter Gia nanti ya dok ya. Rencana rilisnya 2023? Mudah-mudahan sebelum itu ya Bu. Berarti sekarang prosesnya udah mulai nulis, sudah. Oke, kita tunggu dok untuk karya terbarunya nanti. Mungkin sekalian ada kita mau kasih info juga ke teman-teman bahwa nanti akan ada giveaway ya dok ya, surprise giveaway. Nanti ada berapa buku? 2 buku? Iya. Berapa dok? 2 deh. 2 set. 2 set buku hadiah ya ada. Buat teman-teman yang nonton. Ya, nanti untuk ketentuannya akan kita share di Instagram dan juga di YouTube. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk langsung cek aja setelah video ini selesai. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.